Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Ya, setelah satu hari kita tidak berjumpa dan kita masing-masing mengerjakan aktivitas kita di sepanjang hari, baik itu belajar, baik itu bekerja, baik itu melayani Tuhan dalam berbagai kapasitas. Pada malam hari ini kita bertemu kembali atas penyertaan Tuhan. Saya Dr. Steven Einstein Liao dan saat ini kita akan bersama-sama pelajari firman Tuhan di dalam kitab Imamat. Pada malam hari ini kita sudah sampai pada Imamat pasalnya yang ke-24. Tidak terasa pembelajaran kita akan kitab Imamat sudah mendekati penghujung. Tinggal 4 pasal saja yang tersisa. Imamat pasal 24, 25, 26, dan 27. Dan kita sudah melihat berbagai tema-tema besar yang nyata di dalam kitab Imamat, tentang kekudusan Tuhan, tentang betapa buruknya dosa, tentang keterpisahan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus, yang memerlukan baik itu seorang pengantara dalam bentuk imam maupun korban-korban untuk menghapus dosa itu. Dan bagaimana itu semua menggambar kepada Yesus Kristus. Bahkan hari-hari raya yang Tuhan telah berikan pada orang Israel menggambarkan berbagai hal yang akan terjadi dalam hubungannya dengan Kristus, yaitu kedatangannya sebagai manusia untuk mati, kebangkitannya, pengorbanannya di atas kayu salib, terus bagaimana dia menyucikan dan meniadakan ragi di dalam hidup kita. Dan demikian juga bagaimana sangkakala sarahnya digambarkan dalam hari raya Rosh Hashanah atau hari raya peniupan serunai, dan juga masa keemasan yang digambarkan dengan tinggalnya orang Israel di dalam pondok-pondok keluar dari masa-masa kesulitan mereka, digambarkan dalam hari raya Sukkot atau hari raya Pondok Daun. Itu semua adalah gambaran, tidak heran di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ini adalah salah satu ayat favorit dan bisa kita bilang sebagai jangkar kita dalam menafsirkan kitab Imamat. Ibrani 10 ayat yang pertama dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Kita mendapatkan gambaran dalam kitab Imamat, tetapi betapa gambaran itu adalah gambaran yang indah. Ya, bagaimanapun juga lukisan tidaklah sama dengan barang aslinya, tetapi itu tidak melarang kita atau tidak membuat kita tidak dapat menikmati keindahan dari lukisan itu, keindahan dari gambaran itu, dan juga tidak menghalangi kita untuk belajar tentang Sang sejati, tentang Yesus Kristus, tentang keselamatan yang sejati dari gambarannya, saudara yang kasih Tuhan. Nah, dalam pasal yang ke-24 ini kita akan masuk, topiknya sedikit berbeda. Nah, kita akan masuk mengenai minyak, mengenai roti, dan beberapa insiden yang terjadi dalam kitab Imamat. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami serahkan ya Tuhan hidup kami kepada tangan-Mu, dan 1 jam mendatang termasuk ke dalam doa kami bahwa dalam 1 jam inilah Engkau akan menolong kami untuk belajar firman-Mu lebih dalam lagi. Roh Kudus-Mu ya Tuhan kiranya menyingkapkan kebenaran-Mu bagi mata hati kami, agar kami dapat mengerti semengerti-semengertinya, dan lebih daripada itu juga kami dapat melakukan segala apa yang telah kami pelajari dari firman-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus saja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam Imamat pasalnya yang ke-24, kita akan baca terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Imamat pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan sejenak, sepertinya ada patahan dalam progresi narasi di sini atau dalam progresi pikiran, di mana pasal yang ke-21, pasal yang ke-22 berbicara mengenai kekudusan. Sebenarnya mulai dari pasal ke-18 sudah berbicara mengenai hal-hal praktis, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan,
karena umat Tuhan yang kudus harus terpisah dari dunia ini. Pasal 21, pasal 22 berbicara mengenai kekudusan imam. Pasal 23 sudah berbicara mengenai hari raya. Dan pasal 25 melanjutkan tema hari raya itu, bicara mengenai tahun Yobel, penebusan rumah, penebusan tanah. Nah, pasal 24 sepertinya merupakan suatu bagian yang out of place atau di luar tempat. Sepertinya pasal ini terselip begitu. Sepertinya pasal ini ditaruh di Keluaran ketika menggambarkan tentang berbagai perabotan di dalam kemah suci, atau mungkin dibicarakan ketika sedang berbicara mengenai tugas imam. Jadi tiba-tiba dari hari raya beralih kepada minyak. Ini sepertinya sesuatu yang agak janggal, tetapi seperti itulah Roh Kudus telah mengatur kitab imamat sedemikian rupa, dan kita tahu apa yang dia lakukan tidak mungkin salah. Jadi mengapa tiba-tiba di sini ada peraturan tentang minyak untuk lampu, roti sajian, kemudian ada tentang penghujatan nama Allah, nama Tuhan, dan lain sebagainya. Saya rasa ini semua untuk mengajarkan kita hal-hal tertentu. Kita akan melihat nanti bagaimana minyak untuk lampu, roti sajian, dan lain sebagainya merupakan aspek penyembahan kepada Tuhan, dan ada makna-makna simbolis yang mendalam. Sehingga sepertinya Tuhan ingin mengingatkan orang Israel yang baru saja membahas mengenai apa tindak tanduk mereka yang harus kudus, kemudian mengenai hari-hari raya, bahwa mereka tidak mungkin bisa melakukan semua hukum itu tanpa suatu hubungan yang benar dengan Tuhan, tanpa penyembahan kepada Tuhan. Kalau itu mau dilakukan secara eksternal, kalau itu mau dipaksakan, tidak ada yang berhasil. Oleh karena itulah bentuk-bentuk pemerintahan yang mencoba untuk memaksakan moralitas kepada masyarakat tanpa Tuhan, tanpa perubahan dari dalam, selalu gagal. Baik itu komunisme yang mencoba untuk menjejali manusia dengan bahwa manusia harus rajin, kemudian harus membagi rata semuanya, itu tidak akan berhasil di dalam dunia yang penuh dengan dosa, di mana manusia ada kemalasan, di mana manusia ada iri hati, ada berbagai dosa dalam hati mereka. Itu tidak mungkin bisa berhasil. Demikian juga dengan sistem-sistem pemerintahan yang lain yang mencoba untuk memaksakan moralitas. Tidak ada yang berhasil karena tidak ada perubahan dari dalam. Dan di sini sepertinya Tuhan ingin mengingatkan di tengah-tengah orang Israel sedang membaca misalnya tentang berbagai tindakan yang harus kudus, tentang berbagai hari raya yang harus mereka jalani, harus mereka pegang, bahwa mereka tidak mungkin bisa melakukan semua itu tanpa hubungan yang benar dengan Tuhan. Sehingga di pasal 24 di sini Tuhan membahas lagi aspek penyembahan di dalam kemah suci. Ingat bahwa penyembahan di dalam masa perjanjian lama masih penyembahan simbolik. Jadi segala sesuatu disimbolkan. Kemah suci itu sendiri merupakan bayangan dari bait Allah yang ada di sorga. Bagaimana ada pemisahan antara ruang suci atau ruang kudus dengan ruang maha kudus, dipisahkan oleh tabir. Kita sudah membahas semua ini. Ini juga melambangkan pemisahan antara Allah dengan manusia. Adanya berbagai mesbah. Ada mesbah roti sajian, meja roti sajian di dalam sana. Ada yang namanya lagi kandil di depan sana. Ada mesbah ukupan. Nah, semua itu adalah lambang penyembahan. Nah, di bagian pertama dari pasal 24 ini, Tuhan mengingatkan bahwa lampu harus selalu menyala di dalam kemah suci. Jadi lampu itu harus dipelihara minyaknya, dan tugas ini jatuh kepada Harun dengan anak-anaknya, yaitu para imam. Mereka harus memastikan bahwa kemah suci terus terang benderang, kemah suci terus menyalakan lampunya, dan untuk itu mereka harus mengisi dengan minyak, dan minyaknya pun harus minyak yang khusus. Dalam ayat yang kedua dikatakan harus dipakai minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Tentu ada simbolisme yang sangat mendalam di sini. Terang, lampu, ini semua adalah hal-hal yang banyak ditemukan dalam Alkitab. Bahkan kata terang merupakan salah satu tema favorit dari Rasul Yohanes. Kalau kita membaca Injil Yohanes, kita membaca kitab Wahyu, kita membaca surat 1 Yohanes, dia akan banyak sekali memakai istilah terang. Dan salah satu yang menarik tentang Rasul Yohanes adalah dia adalah penulis Alkitab yang senang sekali menggunakan istilah-istilah yang sederhana. Dan dia adalah rasul yang senang sekali dalam tulisannya menggunakan metode atau alat literatur
kontras, saudara yang kasih Tuhan. Dia sering memakai kontras. Dia sering sekali membicarakan tentang terang dan kegelapan. Dia sering membicarakan masalah kemerdekaan dan perbudakan. Ini semuanya kontras-kontras ya. Alat-alat literatur yang dia pakai tentu dipilihkan oleh Roh Kudus. Dia berbicara mengenai kebenaran dan kebohongan. Ya, dia berbicara mengenai berasal dari sorga, berasal dari dunia ini. Ada banyak kontras di dalam Injil Yohanes, dan salah satu kontras yang paling sering adalah masalah terang dan gelap. Ya. Jadi terang, manusia secara intrinsik menyukai terang. Bukan berarti kegelapan pada awalnya adalah sesuatu yang buruk, ya tidak. Allah menciptakan kegelapan juga, tetapi manusia diciptakan untuk menyenangi terang itu, karena terang membuat manusia lebih tahu akan situasinya, lebih sadar akan apa yang terjadi di lingkungannya. Terang menyebabkan manusia tidak terantuk, mereka dapat melihat, dan ini semua Tuhan pakai sebagai suatu metafora. Tuhan mengidentifikasikan dirinya sebagai terang. Dan pengumuman yang paling monumental dinyatakan oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12. Kalau kita buka sedikit di sana, Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus berseru, Akulah terang dunia. Dia yang bisa membuat dunia ini melihat kebenaran. Dan jelas sekali bahwa Yesus Kristuslah yang digambarkan di sini. Kalau kita ingat, apa lampu yang ada di dalam kemah suci? Dalam Imamat 24 ayat yang kedua dikatakan di situ, orang Israel harus membawa minyak zaitun yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang tetap menyala. Lampu itu apa? Lampu itu adalah kandil yang kita baca di dalam kitab Keluaran, di mana salah satu perkakas bait suci adalah kandil. Dan kalau kita baca kandil itu apa? Kandil itu melambangkan Yesus Kristus. Kalau Anda ingat pembahasan kita di Mutiara Kebenaran Keluaran, kandil terbuat dari emas murni seluruhnya. Ini menggambarkan pribadi Yesus yang murni, yang tulen, yang berharga bagaikan emas yang tidak ada cacat sama sekali. Dan lagi pula dia adalah terang dunia yang membawakan terang, saudara yang kasih Tuhan. Jadi Yesus adalah terang, pada dialah ada kebenaran. Kalau Anda hari ini tidak tahu mana tujuan hidup Anda, kalau Anda hari ini tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, Anda tidak tahu mengapa Anda hidup. Ya, sebenarnya banyak manusia tidak tahu mengapa dia hidup. Mereka hanya hidup, mereka makan, mereka tidur, mereka bekerja, dapat uang untuk makan lagi, untuk hidup. Tapi untuk apa hidup ini? Tidak ada jawabannya. Para evolusionis yang telah membuat suatu teori bahwa manusia berasal dari binatang, mereka tidak bisa menjawab mengapa ada manusia. Manusia tidak bisa menjawab mengapa. Ilmu pengetahuan bisa menjawab apa, bisa menjawab bagaimana, bisa menerangkan berbagai metode, tetapi ilmu pengetahuan tidak pernah bisa menjawab mengapa ada manusia, mengapa perlu hidup. Tapi terang dunia, Yesus Kristus, bisa menjawabnya. Dan kalau Anda tidak tahu bagaimana bisa keluar dari dosa Anda terus berusaha, Anda membenci bagaimana Anda terus jatuh ke dalam kejahatan, Anda tidak suka bahwa Anda selalu kehilangan moralitas, tetapi Anda tidak punya kuasa untuk melepaskan diri dari dosa yang menggoda Anda, ketahuilah Yesus adalah jawabannya. Dia adalah terang dunia. Dia bisa membuat Anda melihat dosa-dosa Anda. Dia bisa melihat dan membuat Anda melihat apa yang perlu dilakukan. Terimalah dia, maka Anda akan diselamatkan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, saya ingin katakan juga bahwa selain Yesus sendiri adalah terang dunia, orang-orang yang percaya kepadanya pun Yesus buat untuk menjadi terang dunia. Coba kita buka di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayat yang ke-14. Matius 5 ayat yang ke-14 berbunyi, Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita pun adalah terang dunia. Tetapi kita terang dunia bukan karena kita sendiri hebat mampu bersinar. Kita adalah terang dunia karena kita memiliki Kristus dalam diri kita. Di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-9, di situ jelas sekali dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Maksudnya adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah terang yang sesungguhnya. Lalu kita ini apa? Kita ini adalah tempat-tempat di mana terang itu bisa bersinar. Kita bagaikan bejana-bejana tanah liat. Ya, tubuh kita adalah bejana-bejana tanah liat. Kita berasal dari debu tanah. Dan kita bisa memancarkan terang hanya kalau ada Kristus di dalam kita.
Jadi Kristus itu terang yang sesungguhnya, kita hanya bagaikan orang yang mentransfer terang itu. Kita bagaikan tempat bagi terang itu untuk bersinar. Kita bukanlah terang yang sesungguhnya itu. Kita hanyalah tempat, atau kita adalah orang yang menyatakan terang itu. Ini dibuat jelas di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, dalam ayatnya yang ke-8, berbicara mengenai Yohanes Pembaptis, atau mulai dari ayat 6 saja. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes Pembaptis bukanlah terang yang sesungguhnya, tapi ia adalah orang yang memberi kesaksian tentang terang. Ia bagaikan tempat di mana terang itu bercahaya. Itulah kita adalah terang dunia karena ada Yesus dalam diri kita. Bukankah ini gambaran yang indah, saudara? Jadi orang yang sudah percaya kepada Kristus menjadi terang. Terang itu sangat penting sekali. Anda boleh tanya kepada kapal-kapal yang ingin merapat atau yang berada di laut di malam hari, betapa mereka sangat memerlukan mercusuar itu. Ada terang itu, di mana segala sekeliling mereka ada desiran ombak, ada angin taufan, angin kencang melanda, dan mereka diguyur oleh angin, diguyur oleh ombak. Dan mereka tidak tahu harus kemana. Mungkin mereka berlayar atau berada di lautan yang garang, yang penuh dengan bahaya, di mana ada batu-batu yang tajam yang siap menghantam mereka. Dan adanya mercusuar, adanya terang di situ. Oh, betapa indahnya. Anda sendiri, saya rasa orang Indonesia, apalagi yang tinggal di pedalaman, di Jakarta juga, beberapa kali terjadi dalam setahun, biasanya ada mati lampu, saudara kasih Tuhan. Saya tidak tahu dengan rumah Anda, tapi di tempat kami di sini ada daerah-daerah yang tidak ada jendela sama sekali. Dan di daerah-daerah yang demikian, di ruang-ruang yang demikian, ruang-ruang yang gelap itu tidak ada jendela, ketika mati lampu, maka akan sangat-sangat tidak mengenakan. Ya, mungkin ada orang yang berkata seperti di dalam gua katanya. Betapa indahnya kalau misalnya tiba-tiba di dalam kegelapan itu ada orang yang menyalakan lilin, ya, dan dari kegelapan yang gulita, di mana tangan Anda kalau ditaruh 5 cm depan mata pun tidak bisa terlihat, tiba-tiba ada secercah cahaya. Oh, betapa melegakan, betapa membahagiakan. Dan adanya terang itu membuat orang dapat berjalan, membuat orang dapat beraktivitas. Ada kehidupan lagi. Itulah terang dunia, di mana manusia sudah mati dalam dosa. Tapi kalau dia menerima terang itu, dalam dirinya ada terang, dia memiliki hidup kembali. Oleh karena itu, kalau Anda ingin benar-benar hidup yang sejati, hidup yang bukan terkungkung oleh dosa, hidup yang bagaikan meraba-raba dalam kegelapan, Anda perlu menerima terang itu. Semakin banyak terang, semakin baik. Kalau kita adalah tempat-tempat, kita adalah bagaikan lilin yang merupakan tempat di mana cahaya itu bisa menyala. Kita bukan cahayanya, kita hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Namun kalau Anda bisa bayangkan tadi ruangan yang gelap, ada 1 lilin, tentu sangat membahagiakan. Tapi kalau ada 2 lilin, ada 3 lilin, ada 4 lilin, semakin banyak lilin akan semakin baik. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang menjadi terang, yang menyinarkan terang mereka akan semakin baik. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba lampunya nyala lagi, saudara. Biasanya akan disambut dengan gegap gempita, dengan sorak-sorai, ya, karena tiba-tiba semua terang benderang lagi. Jadi situasi yang terang benderang sangat mengenakan. Oleh karena itu Tuhan ingin agar dunia ini menjadi tempat yang terang benderang. Namun itu tidak akan terjadi sampai nanti Tuhan datang kembali. Nah, pasal 24 ini selain mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah lampu itu, terang itu, apakah minyak ini yang ada di sini, ya, di pasal 24 ini? Minyak di dalam Alkitab secara konsisten biasanya menggambarkan Roh Kudus, ya. Benar bahwa Kristus adalah terang dunia, namun Kristus bisa ada dalam hati kita melalui Roh Kudus, melalui Rohnya. Roh Kudus adalah Roh Kristus juga, dan Kristus ada dalam kita dalam pribadi Roh Kudus. Oleh karena itu dialah minyak di sini. Dalam Alkitab banyak sekali Roh Kudus diibaratkan minyak. Misalnya ketika seseorang diurapi, dia dicurahkan minyak, ya. Dan di dalam Perjanjian Baru, seseorang diurapi ketika dia percaya kepada Yesus Kristus. Ketika dia percaya, dia menerima Roh Kudus. Nah, itu adalah pengurapan dia, ya. Oleh karena itu, minyak menggambarkan Roh Kudus. Kita dapatkan di sini. Jadi Roh Kudus adalah pribadi yang penting sekali, karena ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kuduslah yang turun untuk bersama dengan kita. Dan Kristus berada bersama dengan kita di dalam pribadi Roh Kudus. Kalau kita perhatikan, bukan saja perikop ini berbicara mengenai Tuhan Yesus, pribadi Allah, mengenai Roh Kudus, pribadi Allah,
namun juga berbicara mengenai tanggung jawab manusia, saudara. Jadi sinar itu bernyala, minyak itu ada, tetapi ada tanggung jawab manusia. Di sini imam-imam dikatakan di ayat 3, Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir dan tidak boleh sampai padam. Coba kita buka dalam Keluaran pasal yang ke-30 untuk sedikit melihat kembali. Keluaran pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-7 dan yang ke-8. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Harun harus memastikan, dan dialah yang bertanggung jawab, imam besar, untuk menyalakan dan memastikan lampu itu terus menyala dan tidak padam. Dan ini menggambarkan kepada kita bahwa walaupun Tuhan Maha Kuasa, walaupun Dia adalah terang, tetapi Tuhan menggunakan manusia. Dan ada tanggung jawab manusia agar sinar itu terus memancar dari dalam hati kita dan kita menjadi terang bagi orang-orang sekitar kita. Ada suatu pepatah yang berkata, without man, ya, atau without God, man cannot. Without man, God will not. Artinya, di dalam hal-hal misalnya pemberitaan Injil, kita katakan gitu ya, tanpa Allah manusia tidak bisa. Without God, man cannot. Manusia tidak sanggup. Manusia tidak bisa dengan dirinya sendiri menyelamatkan dirinya, apalagi menyelamatkan orang lain. Memang keselamatan itu seluruhnya dari Allah. Tetapi ada pepatah itu lanjut berkata, without man, God will not. Ya, tanpa manusia Allah tidak mau. Bukan Allah tidak bisa, Allah bisa, tapi Allah tidak mau. Karena Dia telah memutuskan bahwa manusia harus ikut bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita bukan Calvinis yang berkata bahwa Allah akan melakukan semuanya. Allah sudah menetapkan semuanya dan pasti terjadi. Tidak, Allah menciptakan manusia yang berkehendak bebas, dan manusia yang berkehendak bebas itu harus bertanggung jawab. Misalnya dalam memberitakan Injil, ya, Allah bisa saja langsung memberitakan Injil dari sorga, misalnya ada loudspeaker besar, tapi Tuhan tidak bekerja seperti itu. Tuhan ingin kita yang bertanggung jawab untuk membawakannya kepada sesama kita, sesama manusia, darah daging kita sendiri sebenarnya, karena kita semua adalah satu anak dari Adam dan dari Nuh. Tetapi rupanya manusia seringkali gagal dalam hal ini. Mereka tidak sadar akan tanggung jawabnya. Tapi Tuhan ingin menggambarkan di sini, Harun punya tanggung jawab dan imam-imam punya tanggung jawab agar sinar itu terus memancar. Ya. Dan saudara kasih Tuhan, satu imagery lagi, satu gambaran lagi yang didapatkan di sini dalam Imamat pasal 24 adalah tentang kemah suci itu sendiri. Kemah suci harus tetap bercahaya. Kemah suci harus tetap terang. Nah, hari ini gereja bukanlah kemah suci, tapi gereja memiliki suatu kemiripan dengan kemah suci, yaitu bahwa gereja adalah tempat di mana firman Tuhan tersiar. Gereja adalah tempat di mana terang itu tersiar. Dan betapa buruknya kalau misalnya tidak ada lagi terang di dalam satu gereja. Kalau kemah suci itu tidak lagi memancarkan terang. Adalah tugas para imam untuk memastikan bahwa kemah suci itu terus bersinar. Adalah tugas para imam pada zaman ini juga, yaitu setiap orang percaya bahwa dari gereja lokal masih muncul terang, masih ada doktrin yang benar, masih ada doktrin keselamatan, masih ada berita Injil disampaikan. Kalau gereja sudah menjadi tidak lebih dari klub sosial, seperti yang banyak terjadi pada gereja-gereja liberal hari ini. Orang datang hanya untuk apa? Hanya untuk ngobrol-ngobrol, bersekutu. Ya, tidak ada pengajaran yang menantang, tidak ada penunjukan kepada dosa. Mereka bahkan tidak percaya lagi Alkitab. Mereka bahkan tidak percaya lagi akan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mereka tidak percaya Dia ilahi. Oh, banyak gereja liberal seperti itu. Ya, gereja-gereja lain yang mungkin tidak liberal tapi sudah menjadi duniawi, hampir sama saudara kasih Tuhan. Orang datang ke gereja untuk di-entertain. Oh, banyak gereja hari ini tidak ubahnya seperti tempat konser rock, tidak ubahnya seperti diskotik untuk menarik orang muda katanya. Orang datang ke sana bukan untuk mendapatkan terang, orang datang ke sana untuk dipadamkan lampunya, orang datang ke sana untuk dipengaruhi menjadi duniawi. Ini adalah hal yang jelek sekali. Nah, banyak gereja hari ini telah kehilangan terang mereka, tapi gereja-gereja yang terus berpaut kepada Alkitab, gereja-gereja fundamental yang masih terus berpegang teguh kepada Alkitab dan menjalankan segenap firman Tuhan, yang menegur dosa, yang menyatakan kesalahan, yang memberitakan kebenaran, itu masih memiliki terang dan adalah tanggung jawab kita untuk memelihara terang itu. Minyak di sini yang digunakan ya harus minyak yang tulen katanya. Dia tidak boleh minyak yang kacau, minyak yang aneh-aneh, dan ini pernah terjadi
ya, dan diperingati di dalam salah satu hari raya Yahudi, yaitu hari raya yang mereka sebut hari raya Hanukkah, atau yang disebut hari raya pentabisan Bait Allah. Itu dicatat juga dalam Yohanes pasal 10. Hari raya ini tidak ada dalam hukum Taurat karena hari raya ini baru dibuat pada tahun sekitar abad kedua sebelum Masehi. Waktu itu sejarahnya adalah satu orang raja yang sangat lalim bernama Antiochus Epiphanes sangat membenci orang Yahudi, dan dia masuk ke Yerusalem, dia membunuh banyak orang di sana. Dan imam besar waktu itu adalah imam besar yang korup, ya, dengan nama Jason dan kemudian Menaslaus. Jadi dua orang ini sangat korup, dan mereka menjual bangsa mereka sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Jadi mereka sengaja, ya, memberikan informasi kepada Antiochus Epiphanes dan membiarkan dia masuk ke bait suci. Ya, Antiochus Epiphanes sangat membenci orang Yahudi dan dia melarang agama Yahudi sama sekali. Dia menajiskan bait suci, ya, dan terutama puncaknya adalah dia mempersembahkan seekor babi di bait suci, hal yang sangat-sangat najis bagi orang Israel. Nah, tentu orang Israel yang setia tidak tahan dan mereka membentuk perlawanan, dan akhirnya dibantu atau dipimpin oleh keluarga Makabeus, dan yang paling terkenal adalah Judas Makabeus tentunya. Dan keluarga Makabeus ini akhirnya berhasil menggulingkan atau mengusir tentara Epiphanes dari Yerusalem, dan mereka menangkap kembali bait Allah, mereka menyucikannya kembali. Dan ketika bait Allah sudah selesai mereka sucikan, mereka ingin memulai kebaktian harian di bait Allah, dan mereka ingin menyalakan lampu atau kandil itu. Dan mereka mencari ke seluruh kota Yerusalem untuk mendapatkan minyak yang cocok, minyak yang tidak najis, minyak yang murni untuk bisa mereka gunakan. Tetapi karena Antiochus Epiphanes selama ini telah menajiskan seluruh kota itu, maka mereka hanya bisa menemukan, ya, satu flagon minyak, katanya, satu flagon minyak yang sebenarnya hanya cukup untuk satu hari. Ya. Tetapi menurut tradisi, ya, terjadi satu mukjizat di sana, di mana satu flagon minyak itu menyala terus dan terus dan terus selama 8 hari, yaitu sampai mereka berhasil mendapatkan minyak-minyak lain yang tidak najis yang bisa mereka gunakan. Nah, mengenai apakah tradisi ini benar atau tidak, apakah ditambah-tambahkan belakangan atau benar terjadi suatu mukjizat, itu tidak bisa kita pastikan karena tidak tercatat di dalam Alkitab. Memang banyak dari hal ini tercatat dalam kitab Apokripa, yaitu kitab Makabeus. Kita tidak bisa pasti. Yang jelas kita melihat bagaimana Imamat pasal 24 ini benar-benar dicoba untuk dipatuhi oleh orang Israel pada zaman itu. Dan kita bisa tahu sejarah dari hari raya Hanukkah itu terkait dengan Imamat pasal 24 nih. Dan oleh karena itulah orang Yahudi ketika memperingati hari raya Hanukkah selalu menyalakan lilin selama 8 hari. Nah, itu untuk memperingati yang mereka katakan mukjizat itu. Baiklah, nah coba kita lanjut lagi sekarang dalam Imamat pasal yang ke-24. Kita akan baca ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan di sini, engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun, di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Iya, selain memastikan bahwa lampu kandil itu harus tetap menyala, salah satu tugas lain dari para imam adalah untuk memastikan adanya roti sajian yang terus-menerus di hadapan Tuhan, yaitu di atas meja roti sajian. Meja roti sajian ini sendiri berada di dalam ruang kudus. Jadi caranya adalah dijelaskan di sini, imam harus menaruh 12 roti bundar. 12 roti bundar tentunya dipilih karena melambangkan 12 suku Israel. Jadi satu roti
melambangkan satu suku Israel, dibuat menjadi dua bagian, ya, dua susun. Di sini disebut 6 di satu sisi, 6 satu sisi, dan di atas setiap susun ditaruh kemenyan. Nah, roti-roti ini tentunya menggambarkan sekali lagi Yesus Kristus. Ingat bahwa banyak sekali hal dalam kemah suci yang melambangkan Yesus Kristus. Kita sendiri pernah membahas ini. Yesus sendiri berulang kali dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa dia adalah roti hidup, roti yang memberikan hidupnya untuk dunia. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, dia menyatakan dia adalah roti hidup. Dan manusia yang makan rotinya yang physical itu, yang fisik, ya, akan mati lagi. Tapi manusia yang makan roti hidup akan hidup selamanya. Dan roti hidup yang dimaksud adalah dagingnya. Bukan berarti manusia menjadi kanibal makan dagingnya, tapi memakan sesuatu. Dalam Alkitab diibaratkan mempercayai sesuatu. Jadi makan daging Yesus dan minum darahnya sama dengan mempercayainya. Jadi jelas sekali di sini. Salah satu insiden yang menarik yang pernah terjadi ada di dalam kitab 1 Samuel berhubungan dengan masalah roti sajian ini. Jadi rupanya roti sajian ini ditaruh di sana selama 1 minggu, dan pada hari Sabat diganti dengan roti yang baru. Dan roti yang lama itu dimakan oleh imam dan keluarganya di tempat yang kudus. Nah, kalau kita perhatikan dalam kitab 1 Samuel pasal 21, ayatnya yang awal-awal dari 1 sampai 9, kita masih ingat cerita tentang Daud yang melarikan diri dari Saul, dan dia sampai kepada Imam Ahimelek di Nob. Dan di ayat yang kedua, ya, Daud meminta kepadanya begini, Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. Lalu jawab imam itu kepada Daud, tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada, asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Lalu Daud di ayat 5 mengatakan bahwa mereka tidak bergaul dengan perempuan. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan, lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil ditaruh lagi roti baru. Ya. Jadi kita dapatkan di sini pada hari Sabat mereka mengangkat roti itu untuk diganti dengan roti yang baru biasanya. Dan dengan demikian ada terus roti, dan roti yang lama biasa dimakan oleh imam, dan dalam kasus Daud itu diberikan kepada Daud. Nah, Tuhan Yesus sendiri pernah menyinggung masalah ini ketika orang Israel atau orang-orang Yahudi Farisi mencela murid-muridnya yang memegang gandum atau memeras, istilahnya menyodok, ya, bulir-bulir gandum pada hari Sabat. Dan Yesus berkata, Daud saja makan dari roti sajian yang kudus. Jadi intinya Tuhan ingin berkata bahwa hakikat lebih penting daripada gambaran. Oke. Nah, sekarang kita baca ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-23, bagian kedua dari Imamat pasal 24, atau bagian ketiga bisa kita bilang. Kalau kita bagi dua bagian, ini adalah bagian kedua. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir, di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah ia dihukum mati. Juga apabila seseorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak, harus membayar gantinya, seekor ganti seekor. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti yang dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar
gantinya. Tapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel, lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan dilontarilah dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kitab Imamat sebenarnya adalah kitab yang penuh dengan berbagai hukum. Jadi isinya berupa hukum, aturan, perintah-perintah, dan tidak banyak narasi kejadian-kejadian. Sebenarnya hanya ada 2 narasi kejadian atau insiden di dalam Imamat, dan keduanya adalah insiden yang buruk. Yang pertama adalah di pasal yang ke-10 tentang Nadab dan Abihu, pasal 10 kalau saya tidak salah, ya. Dan yang kedua adalah di sini pasal 24, di mana ada seorang yang menghujat nama Tuhan. Ada banyak pelajaran praktis yang kita tarik dari sini. Yang pertama, kita perhatikan bahwa orang ini mengutuk nama Tuhan dan dia harus dihukum mati. Ya, tentu mengutuk nama Tuhan adalah hal yang sangat buruk. Ini menunjukkan tidak ada respek kepada Tuhan sama sekali. Dan pelanggaran berat seperti itu dihukum mati oleh Tuhan. Kita sudah membahas di pasalnya yang ke-22, ke-21, ya, dan terutama pasal yang ke-20 mengenai hukuman mati dan bagaimana Tuhan adalah pribadi yang telah menginstitusikan hukuman mati. Hari ini banyak negara yang menentang hukuman mati dan mereka melakukan itu tanpa pengertian, dan mereka sebenarnya menentang sistem hukum yang Tuhan berikan. Tentu kita akan melihat dunia yang akan semakin kacau setelah ini. Namun demikian, kita tidak akan membahas terlalu banyak tentang hukuman mati. Anda boleh mereview kembali dalam pembahasan kita Imamat pasal 20. Yang jelas kita harus ingat selalu bahwa di dalam hukum Taurat ada 2 jenis pelanggaran. Pelanggaran terhadap hukum seremonial, ibadah yang berhubungan dengan agama, dan pelanggaran hukum moral, ya. Pelanggaran hukum moral seperti membunuh, ya, tetap kita hukum mati seharusnya pada zaman sekarang. Tapi pelanggaran terhadap hukum-hukum agama saja, ya, misalnya melanggar sabat, misalnya menyebut nama Tuhan, ya, menghujat Tuhan dan sebagainya, tidak lagi dihukum mati hari ini. Kita bisa mengerti itu karena kita hidup di negara yang sekuler. Ini berbeda dengan Israel waktu itu yang hidup di suatu sacral society, suatu negara yang Tuhan adalah rajanya dan tidak boleh ada agama lain. Kita hari ini hidup di negara yang sekuler. Suatu hari nanti di kerajaan 1000 tahun kita akan hidup lagi di sacral society yang mendunia, dan zaman itu tidak boleh menghujat nama Tuhan lagi. Nah, walaupun menghujat nama Tuhan hari ini tidak dihukum oleh pemerintah sekuler, namun tetap Tuhan sangat benci akan hal itu dan akan menghukum orang itu secara pribadi, ya. Oleh karena itu hati-hati. Dan banyak sekali film media hari ini yang menghujat nama Tuhan terus-menerus. Orang Kristen harus sadar akan hal itu. Di dalam film-film budaya barat, ya, mereka sering menghujat nama Tuhan. Bahkan kalau sedikit-sedikit ada kata-kata, dan saya mengutip ini bukan dengan maksud tidak hormat kepada Tuhan, tapi untuk menjelaskannya. Misalnya ada orang bilang, oh my God, misalnya, ya, sedikit-sedikit dia pakai kata itu. Jadi menyebut terus nama Tuhan Allah. Apalagi kalau ada lagi kata-kata umpatan yang menyebut nama Yesus dengan sembarangan, di mana nama yang sangat indah itu, nama Yesus, dipakai sebagai umpatan. Kalau dia marah, dia sebut nama itu. Nah, kalau dia sedang benci, dia sebut nama itu. Anda mungkin pernah mendengarnya. Ya, ini adalah suatu penghujatan juga. Ya, dan Tuhan tentu akan menuntutnya dari orang itu. Oleh karena itu orang Kristen harus hati-hati untuk tidak mengambil kebiasaan seperti itu. Kadang-kadang saya bertemu dengan orang muda yang habis nonton film, habis terpengaruh hal-hal itu, dia mulai menyebut nama-nama itu, ya, dan saya akan tegur dia, jangan. Ya, kadang-kadang ada orang yang saking sering dia berbuat seperti itu, dia menyebut nama Tuhan lebih sering daripada kalau saya berkhotbah. Saya berkhotbah saja tidak sesering itu, tapi tentu dia menyebutnya dengan maksud yang lain, sebagai suatu umpatan, sebagai suatu kata-kata yang sangat-sangat kecil artinya bagi dia, diucapkan terus, ya. Ini adalah hal yang buruk, ya. Orang Israel tentunya keterlaluan, agak sedikit keterlaluan, di mana mereka sampai tidak mau menyebut nama Yehova sama sekali, dan hanya menulis huruf matinya saja. Kita tidak sampai ekstrim begitu. Tetapi tentu kita harus belajar juga untuk menghormati nama Tuhan itu, karena itu melambangkan pribadinya. Nah, membunuh orang juga dihukum mati. Ini tentu masih seharusnya kita terapkan hari ini, karena dia telah menghilangkan nyawa orang lain.
Dan di sini Tuhan memberikan suatu aturan lex talionis, yaitu mata ganti mata, ya, tangan ganti tangan dan lain sebagainya. Ini dalam bahasa hukum disebut lex talionis. Ini adalah jenis hukum yang baik, ya, dan sangat ampuh sebenarnya. Artinya orang harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Dan hari ini di mana orang sama sekali penjahat-penjahat itu mendapatkan hukuman yang sangat ringan, membunuh orang, ya, hukuman maksimum 20 tahun atau hukuman mati katanya. Dan jarang sekali jaksa penuntut menuntut hukuman mati di Indonesia. Biasanya hanya sekian tahun saja. Apalagi ditambah dengan dipotong dengan ya perbuatan baik, dipotong lagi dengan masa tahanan di kepolisian. Akhirnya dalam waktu ya mungkin 10 tahun, 15 tahun seorang pembunuh bisa keluar, sementara orang yang dia bunuh telah hilang sampai selama-lamanya. Ya, bagaimana itu? Tidak ada keadilan sama sekali. Makanya di Indonesia kejahatan meningkat. Tapi kalau hukum tegas, ya, hukum ditegakkan, maka kejahatan akan menurun. Satu hal yang menarik adalah bagaimana orang yang bersalah ini di dalam ayat 10 sampai ayat 23 ini, dia adalah seorang anak campuran. Ibunya seorang Israel, ayahnya seorang Mesir. Nah, saya ingin secara kategoris menyatakan di sini bahwa saya sama sekali tidak menentang perkawinan antar suku. Itu adalah hal yang boleh-boleh saja, karena sebenarnya kita semua adalah anak Adam dan Hawa. Jadi kita semua tahu masih satu keluarga besar. Saya tidak setuju dengan orang yang berpikir seseorang tidak boleh menikah antar suku. Ya, menurut saya itu boleh-boleh saja, tidak ada larangan dalam Alkitab. Tetapi yang salah di sini adalah pernikahan antara seorang yang percaya dengan seorang yang tidak percaya. Nah, itu yang dilarang oleh Alkitab. Jadi orang Kristen hari ini yang sudah benar-benar percaya Tuhan tidak dilarang untuk menikah dengan suku lain asal dia sesama orang percaya. Nah, tentu tergantung lagi kepada tiap-tiap orang apakah dia memang mau menikah di luar sukunya. Itu keputusan masing-masing. Tentu ada tantangan-tantangan yang lebih, masalah penyesuaian, masalah kultur, budaya, persatuan dua keluarga, dan tentu ada orang yang lebih suka menikah sesama suku, itu tidak masalah. Mau menikah di luar suku tidak masalah juga. Tetapi yang penting adalah yang pertama, bahwa orang itu harus sesama orang percaya. Ini adalah hukum yang Tuhan berikan. Dan banyak orang Kristen yang mencoba menentang Tuhan dalam hal ini. Mereka jatuh cinta kepada orang yang tidak percaya, ya, dan mereka merasionalisasikan segala sesuatu, ya. Mungkin orang itu orang Kristen juga, ya, tapi dia tidak percaya Tuhan. Tidak berarti kita boleh menikah dengannya. Ingat, bukan Kristen sembarang nama, tapi Kristen yang benar-benar percaya Tuhan. Dan banyak orang merasionalisasikan, saya bisa memenangkan dia, seterusnya dan sebagainya. Oh, sudah nggak sama Tuhan. Ini hal yang sulit sekali, ya. Dan kalaupun dia berhasil, misalnya, ya katakanlah suaminya atau suami saya seorang wanita, ya, dia menikah dengan orang yang tidak percaya, dan akhirnya orang yang tidak percaya itu membiarkan dia untuk ke gereja, membiarkan dia untuk memeluk kepercayaannya, ya. Kalaupun demikian, ada masalah mengenai anak mereka akan dibesarkan dengan cara apa? Nah, ini adalah suatu hal yang harus dipikirkan jauh-jauh hari sebelumnya oleh orang-orang yang ingin menikah, apalagi dengan orang yang tidak percaya. Nah, saya katakan pada Anda saat ini, itu bukan kehendak Tuhan. Ya, Anda harus menunggu, ya. Anda beralih ke orang lain, atau Anda berdoa agar Tuhan memenangkan dia. Anda memberitakan Injil kepadanya. Bukan setelah menikah baru beritakan Injil. Sebelum menikah, bahkan sebelum berpacaran sekalipun, Anda memberitakan Injil kepadanya. Nah, salah satu masalah dalam suatu keluarga yang dimana satunya percaya, satunya tidak percaya, dan Tuhan tidak inginkan, ini adalah anak-anak. Bagaimana anak-anak itu akan dibesarkan? Ya, sebagian orang berhasil membesarkan mereka dalam Tuhan, tetapi itu adalah suatu kasus yang sangat-sangat beruntung sebenarnya. Ada banyak kasus di mana anak itu akhirnya menjadi setengah-setengah juga, di mana mereka bisa melihat kehidupan satu orang tuanya dibandingkan yang satu berbeda, dan mereka dipengaruhi oleh dua pihak. Contohnya adalah anak ini, ya, seorang dari ibunya dari keturunan Dan, ya, ayahnya dari orang Mesir, ya, dan ketika keluar dari Mesir, mungkin ayahnya tinggal di belakang karena dia orang Mesir, ibunya keluar dan anaknya memilih untuk ikut bersama ibunya. Tapi sepertinya dia sudah terpengaruh banyak oleh ayahnya, sehingga mungkin, ya, setiap kali ada masalah dia selalu berpikir untuk kembali, dan hatinya tidak sepenuhnya untuk Tuhan. Nah, ini adalah suatu masalah dalam suatu rumah tangga di mana salah satunya belum percaya. Kalau Anda sudah berada dalam situasi seperti itu sebagai seorang ibu atau sebagai ayah, Anda punya anak dan pasangan Anda belum percaya, berdoalah pada Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya anak-anak Anda bisa dipengaruhi untuk Tuhan. Nah, ini adalah suatu situasi yang sangat-sangat sulit. Dan itulah kenapa Tuhan berkata pada orang yang belum
belum menikah untuk berhati-hati. Baik, saudara yang kasih Tuhan, kita mendapatkan di sini sungguh banyak pengajaran yang indah yang dapat kita tarik, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita lebih dalam lagi di pasal yang selanjutnya, pasal 25, pasal yang cukup panjang. Kita akan lakukan itu di sesi selanjutnya. Dan untuk sesi ini saya undur diri dulu. Saya Dr. Sifan Sainliao mengucapkan selamat malam, selamat menikmati malam Anda. Sampai berjumpa, Maranatha.